Sam- Baik, sudah ada ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, suaranya. Teman-teman Sobat Wacana PGSD UMK, kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Dr. Adiriono, SSM Hum. Beliau adalah Wakil Dekan 3 KIP Universitas Muria Kudus. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang terkait tema sinergi prestasi akademik berbasis waran untuk daya saing lulusan. Ya. Kali ini kita akan berbincang-bincang ya terhadap Bapak Dr. Adi Riono. Ya, Bapak Adi ini memiliki home base-nya di pendidikan bahasa Inggris UMK. Nah, untuk itu nanti kita bisa bertanya jawab, berdiskusi terkait apa yang dimaksud dengan sinergi akademik dan berbasis waran tersebut, sehingga teman-teman Sobat Wacana bisa menanyakan terkait dengan profil di FKIP yang nanti mungkin ada info dengan segala sesuatu terkait dengan mahasiswa, prestasi, bagaimana prestasi mahasiswa di FKIP diapresiasi, program-program apa saja yang akan disampaikan kepada Bapak Dr. Adi Riono. Kita sapa Bapak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Oke, ya, ini terima kasih Pak Adi telah hadir di podcast Sufi Wacana dengan teman-teman mahasiswa PGSD. Gimana Pak Adi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya. Bapak Adi Riono ini aslinya Semarang ya. Jadi tadi sudah pagi-pagi sudah berangkat dan mengalami kemacetan sehingga agak molor ya, agak molor berapa menit nggak apa-apa. Oke, silakan Pak Adi untuk menyampaikan bagaimana Pak Adi sebagai Wakil Dekan 3 terkait dengan tema yang ada di sinergi prestasi akademik berbasis waran untuk daya saing lulusan. Monggo Pak Adi. Ya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Haji, Pak Dr. Haji. Alhamdulillah, saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita bersama-sama berdiskusi ya, talk show yang terkait dengan bagaimana mahasiswa meningkatkan daya saing ya, akademik ya, dan bagaimana luaran ketika mahasiswa nanti lulus. Jadi ketika kita berbicara mengenai dunia akademik, tentu tidak bisa kita lepaskan dari kemahasiswaan. Jadi sebetulnya kemahasiswaan dan akademik itu satu kesatuan. Hanya di dalam tupoksi bidang tugas itu dikomandoni atau dikomandani 2 orang ya. Satu yaitu Wakil Dekan 1 sebagai kemudian dan Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan akademik. Ini bentuk sinergi ya, kerjasama, sehingga tidak bisa kita istilahnya memisahkan ini punya mahasiswa ini, tapi itu punya, sehingga kegiatan mahasiswa baik yang berkaitan dengan bidang penalaran ya, kemudian bidang minat dan bakat, kemudian kewirausahaan ya, kemudian kepemimpinan atau leadership, itu semua terkait dengan mahasiswa yang tujuannya adalah untuk
meningkatkan skill, keterampilan baik soft skill maupun hard skill. Terutama atau khususnya yang terkait dengan soft skill, karena soft skill inilah yang menunjang keberhasilan ya, masyarakat ketika keberhasilan mahasiswa saat mereka lulus ya, dan berkiprah di masyarakat ya. Karena hard skill itu kan terkait dengan pengetahuan profesional ya. Misalnya yang kuliah di PGSD tentu terkait dengan kemampuan skill profesional yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran di SD ya. Kemudian yang jurusan matematika juga demikian ya, bidang matematika. Dan itu disebut dengan hard skill. Ya, tapi hard skill itu juga tidak bisa maksimal jika kemampuan leadership ya mahasiswa, kemudian kemampuan public speaking atau komunikasi, kemudian interaksi ya, berinteraksi dengan masyarakat apa namanya, keterampilan sosial ya atau kompetensi sosial itu juga sangat penting ya, sehingga di bidang kemahasiswaan ini memfasilitasi ya bagaimana mahasiswa untuk meningkatkan daya saing ya, baik dalam akademik. Kalau akademik nanti ada salurannya, misalnya terkait dengan penalaran itu ada 5 ya, yaitu namanya apa namanya UKM tentang penalaran itu ada di tingkat universitas ya, yaitu tentang apa namanya ilmiah, kegiatan ilmiah kemahasiswaan itu ada di. Kemudian di tingkat fakultas kegiatan untuk meningkatkan penalaran ini juga difasilitasi oleh kegiatan BEM, ya, BEM di tingkat fakultas ya. Kemudian juga di Himapro atau setiap himpunan mahasiswa program studi itu ada departemen penalarannya, sehingga ketika mahasiswa baru masuk ya, ke dalam organisasi, mereka akan mendapatkan pengalaman di bidang penalaran itu baik ya, dengan Himapro maupun yang sudah meningkat ke tingkat fakultas atau di badan eksekutif mahasiswa. Dan ini penting karena apa? Karena setiap mahasiswa itu seharusnya sudah memiliki kemampuan dasar kepemimpinan. Kan nanti ada di tiap Himapro itu ada training atau pelatihan tentang latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa atau LKMM. LKMM ini itu kan berjenjang ya, mulai dari pradasar ini ketika mahasiswa masuk itu yang penyelenggara biasanya Himapro. Kemudian tingkat dasar, nah itu biasanya penyelenggaranya BEM fakultas. Kemudian tingkat menengah ini BEM universitas, tetapi yang biasanya. Kemudian tingkat lanjut, nah ini sudah sangat biasanya sudah siap untuk terjun ke masyarakat. Nah inilah yang kita siapkan sehingga mahasiswa mampu meningkatkan daya saing diharapkan. Begitu juga ketika mahasiswa memiliki minat dan bakat di bidang masing-masing. Jadi di Universitas Mulia Kudus dan khususnya di FKP juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakatnya masing-masing ya. Apa namanya, ada banyak organisasi yang bisa diikuti UKM, misalnya kalau di Fakultas FKIP atau di FKIP itu hanya baru punya satu ya. Nanti mungkin akan kita kembangkan tidak satu, hanya punya satu UKM, yaitu UKM teater 3 koma. Nah, tentu kalau kita bicara tentang teater ini sebetulnya bisa untuk meningkatkan banyak skill keterampilan ya, terutama keterampilan untuk public speaking itu kan juga bisa didapatkan dari teater, kemudian kemampuan untuk berakting, dan itu tentu sangat bermanfaat bagi guru saat guru menjelaskan ya materi kepada peserta didik. Tentu dia harus bisa berakting ya, sehingga mahasiswanya atau peserta didik itu bisa menyerap dengan mudah apa yang disampaikan oleh guru. Sehingga penyampaian guru itu tidak hanya datar,
ya bisa ekspresi sedih, senang, gembira, ya memotivasi. Gurunya juga ekspresif. Jadi tidak sekedar menjelaskan dengan ekspresi kaku, seolah-olah gurunya itu sangar misalnya berekspresi membuat muridnya malah tegang, nah, itu tidak. Tapi inilah pentingnya merasa itu, sehingga mahasiswa seharusnya tidak hanya sekedar kuliah ulang rumah kos gitu, tapi dia harus ikut ya organisasi yang diminati. Misalnya kalau pengen lewat di Mapro dulu ya silakan, atau bisa langsung ke UKM yang di tingkat kampus itu banyak ya, misalnya ada jurnalistik ya, misalnya ada UKM teater juga ada teater seni ya, seni kampus itu, kemudian ada olahraga ya, banyak yang sudah ada dan disiapkan oleh yang terkait dengan bela negara juga ada ya, misalnya Memba ya. Kemudian yang suka berpetualang ya ada Mapala. Nah ini sebetulnya memberikan sarana bagi masyarakat. Kemudian yang kedua Pak Asri ya, ini juga sangat sesuai dengan apa yang dikembangkan oleh Dikti saat ini, yaitu pembelajaran berbasis outcome ya, atau outcome based education (OB) itu ya, pendidikan berbasis luar. Sehingga di sini antara kurikulum ya KPT, kurikulum perguruan tinggi yang berbasis luaran, dengan kegiatan kemahasiswaan itu nyambung. Sehingga di kurikulum sekarang itu kegiatan kemahasiswaan itu akan diapresiasi memiliki nilai untuk disetarakan dengan SKS. Misalnya kalau ada yang mengikuti PKM ya, kemudian dia lolos dan menang ya, atau ikut lolos pendanaan, kemudian lolos PIMNAS, itu sudah dibuatkan semacam pedoman, nanti mungkin akan di launching oleh KPR terkait dengan konversi ya ke dalam SKS, sehingga nanti ada beberapa SKS yang tidak perlu diambil karena sudah diambilkan dari nilai kegiatan itu. Jadi ada penghargaan. Jadi tidak, sehingga mahasiswa itu ketika aktif sebagai pengurus BEM, kemudian ikut lomba, berbagai macam lomba, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional, dia akan menjalannya dengan semangat, senang hati, karena akan dikonversi, diakui ya dengan SKS. Ini yang menjadi kegembiraan mahasiswa. Hanya secara formal ini sedang digodok dan draftnya sudah selesai, tinggal peresmian secara resmi oleh Pak Rektor ya, karena sudah disusun di bidang 3 khusus apa saja yang bisa dikonversi. Gitu. Saya kira itu Pak, untuk mengantarkan ya, sebagai pengantar ya Pak Haji ya. Itu sudah menjelaskan terkait prestasi mahasiswa yang nantinya bagaimana dan sinergi berbasis luaran. Kali Pak Haji tadi sudah menjelaskan ya secara umum bahwa di UMK itu ada wadah untuk mahasiswa berprestasi, entah itu prestasi yang berbasis pada keterampilan yang mana nanti bisa masuk dalam lingkungan belajar di mana mahasiswa dapat mengembangkan kreativitasnya. Kalau di FKIP itu bagaimana Pak? Adakah prestasi selama ini waktu Pak Dr. Adi menjabat itu prestasi-prestasi apa saja yang mungkin bisa diberikan gambaran secara khusus, yang mana itu prestasi seperti lomba apa kayak gitu. Nah ini nanti sudah dinaungi oleh FKIP, terus terkait seperti itu bagaimana mahasiswa itu bisa bersinergi dalam luaran tersebut. Monggo. Ya, untuk 2 tahun terakhir ini prestasi termasuk kita sudah level nomor 2 nasional ya. Khusus FKIP kalau khusus itu ya FKIP itu juga kita termasuk yang terbanyak yang lolos PKM tahun ini.
Yaitu ada 6 ya dari FKIP, dan itu pun paling banyak ya. Kemudian prestasi di bidang olahraga juga ada yang dari FKIP, dan tidak hanya itu, DFK juga banyak memenangkan berbagai macam lomba baik tingkat nasional maupun internasional. Yang internasional juga misalnya lomba baca puisi tingkat nasional itu juga dimenangkan oleh FKIP. Jadi dari program studi PPSD. Dari PGSD juga banyak ya yang berprestasi. Kemudian dari matematika, dari bahasa Inggris kemarin baru menang nasional ya, dapat gold, debate itu menang dan dapat medali emas juga. Jadi kita itu sebetulnya patut bangga ya, karena prestasi ternyata mahasiswa, walaupun kelihatannya di luar nampak adem ayem, ternyata prestasinya banyak. Jadi banyak mahasiswa yang berprestasi itu juga ternyata ketika dia mengikuti kegiatan lomba-lomba ya, yang terkait dengan olahraga, penalaran, terkait dengan bakat, termasuk kewirausahaan. Kewirausahaan itu juga kita yang banyak itu kemarin ya, yang memenangkan kewirausahaan. Dan banyak dosen-dosen kita yang bagus ketika menjadi pembimbing. Jadi dosen kita juga tidak kalah dengan dosen-dosen dari yang lain. Jadi dosen kita juga banyak yang berkualitas. Kadang kita itu harus memberikan apresiasi itu ya. Saya juga memberikan apresiasi. Ya. Apresiasinya bentuknya apa, Pak? Apresiasi nanti ada penghargaan ya. Itu dari apa? Dari ya ada penghargaan apa? Biar stimulus nih. Ya ada piagam atau sertifikat. Kemudian ya juga ada berupa uang juga. Contohnya misalkan ya teman-teman mahasiswa itu waduh, biasanya kalau mahasiswa itu kalau sudah dibentuknya stimulusnya itu ada jumlahnya, saya nggak bawa datanya. Jadi saya nggak hafal. Intinya sudah disiapkan ya, untuk jenjang-jenjang ini dapat sekian itu ada. Hanya nilainya itu saya nggak bawa dokumennya kan, tapi dokumennya nggak bawa. Jadi intinya kita memberi penghargaan baik yang berupa sertifikat ya, berupa nanti ada baik sertifikat yang membuktikan bahwa dia telah berprestasi. Nah, sertifikat itu biasanya kan untuk untuk apa ya? Lampiran ijazah. Ya. Di samping itu tadi kan berhubungan dengan itu namanya program konversi itu tadi ya. Konversi ya. Sebenarnya kalau konversi itu sebenarnya kita itu agak lambat ya, karena konversi kita itu dari universitas sampai fakultas itu, karena konversi itu kan ini kalau ada KM-nya kan sudah mulai. Harusnya itu sudah segera di launching karena apa namanya, mahasiswa itu kasihan dia ikut sana itu kan. Apalagi misalkan kayak di teman-teman mahasiswa PGSD kakak kelas kalian itu sudah ikut kampus Merdeka, dari kampus Merdeka 1 sampai 5 ini sudah banyak gitu lah. Nah itu apresiasinya itu di universitas masih lambat gitu ya, sehingga perlu apa namanya, progresnya perlu dicepatkan. Ini juga kita dari bidang kemahasiswaan, terutama bidang kemahasiswaan dan alumni juga sudah menyiapkan draft untuk konversi. Nah, hanya nanti ini nunggu dari Pak Rektor yang tentu ini juga akan diinisiasi oleh Pak Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, dan juga disesuaikan dengan bidang akademik ya, dan juga kerjasama. Kita tinggal nunggu keputusan. Hanya draftnya sudah digodok dan sudah selesai. Itu tinggal nunggu aja. Hanya memang butuh waktu ya, mungkin di prosesnya. Misalkan saya tidak terlalu tahu kalau prosesnya seperti apa. Hanya memang secara prinsip ya dari bidang kemahasiswaan dan alumni sudah digodok dan draftnya sudah selesai. Jadi intinya mahasiswa mendapatkan angin segar lah untuk mendapatkan apresiasi ya, baik pengamatan SKS ya, kemudian sertifikat maupun ya ada. Karena banyak mahasiswa PGSD tanya-tanya terus Pak Adi. Ya, saya juga nunggu ini Pak. Terkait dengan program ini konversi itu gimana? Ya. Sebab itu
prodi dari prodi WGSD misalkan itu kan sudah ada konversi. Ya sudah kita buat konversi, tapi kan konversi itu nanti naiknya ke atas lagi. Ya, Nah, ya. Sehingga harus ada kebijakan pusat ya. Untuk pusatnya Ya, itu. betul. Gitu. Oke, tadi yang terkait dengan kira-kira Pak Adi mau punya gambaran program mahasiswa untuk FKIP gimana? Karena mahasiswa FKIP kan banyak sebenarnya disiplin ilmunya kan bermacam-macam ya. Ya. Adakah program Pak Adi terkait mau menyelenggarakan seminar internasional atau nasional FKIP atau mungkin Pak Adi bisa membuat program-program yang mewadahi mahasiswa itu untuk aktif melakukan kegiatan wirausaha bersama itu bagaimana Pak Adi? Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk di bidang kemasyarakatan ini kebetulan kami ya kelompok kajian baru. Kelompok kajian baru yang kebetulan SK-nya itu tinggal tunggu terbit. Ada dua yang kita akan. Apa itu Pak? Yang pertama kelompok kajian yang memfasilitasi khusus teman-teman baik dosen maupun mahasiswa yang menyukai bidang bahasa sastra budaya dan dunia kreatif, industri kreatif. Jadi kita memfasilitasi ya baik mahasiswa, dosen ya yang memiliki minat ya di bidang budaya, kajian budaya, kemudian kajian kebahasaan, sastra dan dunia kreatif, industri kreatif. Industri kreatif ini tentu seperti Pak Fajri ini kan termasuk industri kreatif ya, ketika membuat seni kerajinan ya, kemudian baik berupa gambar ya atau rupa maupun pahatan dan segala macam. Dan saya yakin ya dari Pak Fajri ini bisa nanti mendorong mahasiswa untuk berwirausaha di bidang industri kreatif, terutama di kreatif seni. Itu kemarin saya juga agak sengaja itu jalan-jalan di beberapa tempat mall dan itu ada tempat yang khusus menjual bentuk-bentuk kreativitas ya, dunia kreatif. Contoh misalnya ada dia membuat kutipan-kutipan kata-kata mutiara dari berbagai tokoh itu dibuat dalam bentuk misalnya ukiran kayu ya, atau misalnya tulisan yang dalam bentuk seni dari untuk sifatnya motivasi. Jadi itu pun ternyata mahal. Jadi satu tulisan hanya satu kutipan dari misalnya dari Ki Hajar Dewantara, ngarso sungkulado misalnya, madya main ngarso itu harganya bisa 50.000 ya. Ada ya bahkan kalau ukir-ukiran bisa sampai 100 ke atas. Itu bentuknya gimana Pak Adi? Itu programnya itu menjadikan tadi. Itu contoh ya. Artinya gini, biar mahasiswa merealisasikan ya, itu biar nanti bisa gini. Contoh di dalam kajian kelompok itu nanti Pak Sri misalnya mengarah ke industri kreatif seni itu bisa membuat kajian dan juga pengabdian. Mungkin nanti dilingkan dengan wirausaha industri permebelan atau industri kreatif terkait dengan misalnya dunia konveksi ya. Di Kudus kan banyak itu konveksi. Nah, misalnya bagaimana mendesain kaos supaya lebih nyeni. Itu kan itu dunianya Pak Fajri dan mahasiswa yang menyukai kesenian kan. Nah, itu sebetulnya ladang kewirausahaan yang perlu kemudian untuk anak-anak dari program studi misalnya terkait dengan iklan, bagaimana mereka membuat biro, membuat iklan. Itu sekarang periklanan itu juga butuh orang-orang yang ahli untuk mendesain iklan yang baik, iklan yang untuk visual ya, maupun iklan yang tulisan dibuat segala macam. Itu juga butuh orang seni, orang bahasa, itu gabungan. Jadi orang seni masuk, orang bahasa, orang budaya, orang pendidikan itu masuk. Bahkan orang manajemen pun masuk karena terkait dengan bagaimana ya itu.
mempersuasi. PGSD sebenarnya sudah ada ya, sudah berjalan. Misalkan ya PGSD itu kan di contohnya ini bukan di depan PGSD itu ada di depan yang PGSD Plang itu, ya, itu kan ada media pembelajaran. Itu sudah ada itu. Sudah ada plangnya. Plang ada, SK-nya sudah ada. Tapi gimana realisasinya? Nah, mahasiswa itu kan di sini itu kan punya setiap lab ya, setiap lab dia apa namanya membuat media pembelajaran. Dulu waktu saya bukan apa namanya kepemimpinan yang dulu itu setiap TK SD TK disuruh sini Pak. Itu di apa putar-putarkan di PGSD, terus melihat medianya untuk belajar SD itu bagus itu. Kalau yang kedua mahasiswa PGSD dari mata kuliah saya memang sudah bekerja sama. Mata kuliah estetika itu sudah prakteknya di pengrajin mayong Jepara. Pengrajin apa? Gerabah. Iya. Itu kita sudah di sana dan sudah kita punya showroom di sana, Pak. Ada nggak bentuknya yang ditaruh di sini? Ada. Karena kita banyak tempatnya belum ada. Di sana itu ada showroomnya karena hasil sudah dibakar. Nah, tempat kita untuk bentuknya apa? Itu gerabahnya ada piring-piringnya, ada mangkok-mangkokan kayak gitu. Itu kayak apa itu di buderan gitu loh. Ya. Tapi di inovasi dengan kreativitas sendiri. Iya, karena mata kuliah saya. Saya. Jadi sebenarnya sudah karena mata kuliah saya itu sudah saya kira karena ini MBKM ya. MBKM itu kan berbasis transformasi di mana kita itu tidak perlu belajar di dalam gitu. Justru kita masuk di dalam masyarakat itu yang mana masyarakat itu punya apa namanya keahlian. Nah, kita dosen akademisi memolesnya. Nah, itu dengan mahasiswa itu prakteknya bengkelnya di masyarakat. Iya, betul. Nah, itu belum punya bengkel sendiri. Nah, gitu. Jadi kita sudah kalau di PGSD sudah gitu ya. Tapi lah oleh sebab itu kita beritahu kepada tidak lanjutnya FKIP lah. Tidak lanjutnya itu nanti FKIP gimana ini kita punya kayak itu. Jadi kita boleh masukkan seperti itu Pak. Jadi sudah kita berbicara sudah pada program di mana masyarakat itu adalah sumber belajar di mana masyarakat itu mahasiswa itu nanti dapat belajar secara real di lapangan, tidak di on class gitu ya. Nah seperti itu. Nah, terus untuk ini gimana Pak di programnya KIP kira-kira nanti? Ya, jadi saya kira ini masukan yang bagus ya dari Pak Fajri untuk kita, untuk kami yang ada di pimpinan KIP. Tentu ini sebetulnya informasi yang luar biasa bagus ya untuk meningkatkan daya saing ya lulusan. Karena gini, secara fakta ya kalau kita hanya berpikir tentang keterampilan ya kasar ya, hard skill itu saya kira kurang sekali. Nah ini salah satu bentuk dari soft skill itu. Jadi tidak praktek di masyarakat ya dan ini informasi ini saya kira perlu diangkat ya Mbak Fajri karena mungkin mengangkat informasi ini perlu ditingkatkan pengangkatannya baik melalui media massa maupun komunikasi ke tingkat fakultas maupun universitas sehingga gini kita ketika ada ini yang butuh dorongan apakah dorongan kebijakan dorongan penambahan dana misalnya ya itu saya kira perlu dikomunikasikan lebih lanjut ya ke pimpinan terutama pendidikan sehingga nanti beliau memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti secara action secara konkret oleh para wakil dekan dan tentu kerja sekolah dekan tentu akan kerjasama dengan para ketua program studi atau kepala program studi sehingga nanti bisa langsung di tingkat implementasi dan ini penting karena memang selama ini terus terang kita harus perbaiki secara bersama-sama informasi yang memang akan kita miss gitu. Karena memang tidak ada informasi yang langsung ke pimpinan secara langsung
hanya dengar-dengar. Nah ini kan, Nah, itu. nanti perlu mungkin Pak Duta perlu turun nih, Ya, ini. ya ini salah satu bentuk turun ya. Top down gitu, Ya, seperti itu. betul. Jangan sampai top down aja, bottom up nggak ada. Itu. Betul. Ini salah satu jalan-jalan ke PGSD ini juga nah, salah satu itu. turun ke bawah ya, turun ke bawah. Gitu ya. Itu penting untuk mendengarkan keluhan-keluhan atau saran-saran. Kalau kita memberikan informasi itu waktu kita tidak banyak gitu. Nah, misalkan Pak Dekan, wakil dekannya itu turun tiap 1 minggu sekali, gemuk-gemuk gitu ya dengan Pak itu perlu itu Pak. Itu, Pak. Saya kira ide bagus Pak. Nanti mungkin akan segera kita follow up ya. Karena demi kebaikan FKIP sendiri. Karena gini, FKIP kita pikir bukan untuk hari ini. Ya, perlu kita siapkan untuk generasi penerusnya. Kita kan nanti karena ada di orang tua, yang tentu harus ada yang menggantikan. Dan kita juga akan berpikir bagaimana pengganti kami ini nanti yang akan memasuki masa tua itu juga akan siap dan akan lebih baik. Jadi didorong untuk lebih baik sehingga nanti kita siapkan baik pengalaman untuk kita ikutan berbagai macam kegiatan sehingga mendapatkan pengalaman kepemimpinan, manajemen, leaders dan macam sehingga nanti ketika mereka para dosen muda itu yang senior itu sudah pada pensiun, mereka siap untuk mengembangkan lebih jauh lagi. Jadi ke depan ya kita berharap FKIP kita itu tidak hanya lokal sini lokal kudus dan sekitar, tetapi sudah tingkat nasional dan internasional. Jadi kualitasnya itu kita tidak berpikir bersaing dengan tetangga, ya kan? Tetapi bersaingnya udah global gitu. Nah, inilah yang mungkin perlu kita inisiasi. Oke Pak Di, ini ada mahasiswa, mungkin mahasiswa pengen tanya, silakan terkait dengan sinergi luaran mahasiswa KIP, mungkin ada yang tanya. Saya nggak kelihatan yang di sini itu mana ada. Oke, sebentar ini. Karena nanti biar mahasiswa, monggo mahasiswa bisa bertanya kan, bertanya jawab kepada Bapak Dr. Adi Nono terkait dengan prestasi mahasiswa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebentar. Oke, sambil menunggu ya Pak Adi ya. Oke, kalau di FKIP, kalau di PGSD gini Pak, luaran itu kayak skripsi itu kita sudah berbasis artikel Pak Adi. Jurnal Sinta itu ya. Nah, karena di FKIP itu harusnya punya juga jurnal itu Pak Adi. Karena di PGSD pun mahasiswa kita tidak tertampung di dalam, keluar malah ini. FKIP itu ada baru satu ya? Baru satu. Asis itu ya? Asis pendidikan atau apa? Kan, itu baru satu tapi nggak ada yang ngopeni Pak. Oh belum atau baru? Sudah ada. Sudah ada tapi si ngopeni orang PGSD. Orang PGSD. Tapi diopeni nggak? Diopeni. Oh iya. 5, maksudnya. Oh iya. Dari ngopeni ya. Dari FKIP kalau bisa tambah satu jurnal. Dua. Ini sebagai luaran gitu Pak. Usulan ya. Luaran ini luaran itu perlu jurnal FKIP ya. Nanti yang mengurusi juga FKIP. Ya. Lintas prodi ya. Nah itu seperti itu nanti bisa. Ini usulan ya Bapak Ibu dan para mahasiswa nanti kita. Karena di PGSD itu sudah berbasis pada luaran, yang mana luarannya luaran artikel HAKI itu sudah juga. Nah jadi itu juga membantu dosen, citasi dosen. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa perlu tahu bahwa di Sinta UMK itu PGSD itu rankingnya ranking 1 karena peserta mahasiswa juga dan dosennya juga aktif gitu. Seperti itu. Jadi itu perlu banget untuk dijadikan masukan kepada di FKIP. Saya kira ini bagus ya, dan saya kira ini tidak hanya untuk PGSD, untuk semua prodi yang ada di FKIP. Dan saya kira akhir-akhir ini sudah mau dimulai ya, misalnya di BPSI, BSIP, matematika ya, PK itu sudah dimulai ada luaran untuk jurnal ya terkait dengan skripsi
Hanya memang ini baru banyak beberapa baru yang dimulai ya, karena kemarin itu atau tahun kemarin 2021 itu belum diwajibkan ya. Nah, saya kira tahun ini sudah mulai diwajibkan untuk angkatan yang sekarang tahun 2022 ini yang akan lulus 2002 itu sudah diwajibkan harus publikasi artikel dari skripsinya. Dan ini memang baru Pak Asri, sehingga memang kalau di PGSD belum baru, sudah lama ya, makanya citasinya oke ya. Nah, sedangkan di prodi lain seperti PBS itu baru diwajibkan tahun ini, ya. Sehingga wajar citasi untuk karya dosennya masih kecil, ya. Karena memang belum diwajibkan. Karena kalau kemarin saya sudah mempraktek sudah lama, tapi ketika saya nanti artikelnya juga ya, Pak kan nggak wajib, saya ingin cepat lulus Pak, nanti kalau buat lama. Nah, jadi mereka ada alasan untuk menolak. Nah, kita sebagai dosen kan nggak mungkin memaksa ya, kalau tidak ada kewajiban dari prodi. Kalau di prodi PGSD itu dia seminar proposal itu sudah punya. Ya. Sudah punya. Jadi rangkaiannya itu jangan sampai terputus, jangan sampai langsung, ini memberatkan enggak. Karena semuanya itu nanti seperti yang sebelah sini adalah ruangan apa? Perpus. Perpus itu kan tebel-tebel gitu ya. Skripsinya mahasiswa tebel-tebel. Habis itu ya sudah. Nah, itu enggak dibaca sama orang. Nah, kita membuat artikel kan bisa-bisa. Ya, gitu. Jadi manfaatnya lebih banyak. Saya kira ide ini sebenarnya kita ada secara personal ya. Termasuk saya itu sudah pernah beberapa, termasuk mulai tahun 2003 saya sudah dengan mahasiswa terbit ya artikel yang dari skripsi mahasiswa terbit, tapi pada itu belum usung gitu. Dan saya kemarin tuh mencoba mewajibkan ya tahun 2020-2021 itu pun karena prodi belum memutuskan wajib, sehingga kadang itu mahasiswa yang pengen lulus Pak nanti kelamaan buat artikel, gitu. Jadi kita jangan memaksa gitu ya. Caranya mahasiswa itu diikut sertakan ke dosen. Jadi dosen kayak di PGSD itu kan sering lolos penelitian eksternal. Ya. Itu kan keaktifan mahasiswa, ada mahasiswa 5. Nah, jadi mahasiswa untuk skripsinya itu jadi dia sudah mulai ide. Waktu membuatnya itu dia ikut berperan serta dengan dosennya, sehingga dosennya juga setelah tidak langsung juga memberikan kuliah. Setelah itu dia itu dapat judul, ya dari judul itu. Ya, betul. Nah, gitu. Jadi lebih aplikatif, operasional, dan itu langsung nanti publisnya juga dosen juga ikut. Ya. Jadi nanti dosennya juga bisa, mahasiswanya juga bisa memberikan pengusulan dosen itu karena basisnya karena sudah ikut dengan dosen itu. Ngantri gitu loh. Jadi memang sekarang itu memang baru dibiarkan kolaborasi ya. Nah, iya itu dengan mahasiswa, dan memang untuk merespon ini kan antar prodi kadang kecepatannya beda ya. Ada yang sudah cepat, ada yang itu Pak, jadi fakultas harus sinerginya itu. Ada yang cepat, prodi yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu gimana mengumpulkan ya, supaya ini kecil. Nah, itu fungsi fakultas ya, itu. Jadi saya kira ini bagus ya ide diskusi kita hari ini. Jadi agar gap yang terkait dengan tingkat citasi itu diperkecil. Sehingga nanti didorong prodi-prodi yang masih kecil citasinya itu berkolaborasi dengan mahasiswa dengan lebih banyak lagi ya kolaborasi. Saya kira ini bagus Pak ya. Nanti saya kira bisa dibawa di rapat bidang 1 untuk kemudian yang terkait dengan luaran jurnal. Saya kira mungkin nggak hanya jurnal ya, bisa berupa buku. Misalnya orang yang nulis. Misalnya ya, saya kira ini juga ada ide yang bagus. Ketika ada mahasiswa yang berhasil menulis novel, kemudian diterbitkan dan bestseller, saya kira bisa untuk mengganti skripsi ya. Bisa jadi gitu kan. Artinya gini, ada contohnya beberapa universitas ya, baik negeri maupun swasta yang sudah melakukan itu. Jadi ketika dia nulis dengan kreativitas, sebuah karya sastra itu, kemudian diterbitkan dan itu bestseller. Ya, ada yang melambungkan nama dia. Nah, dan otomatis kampusnya dan itu dihargai untuk setara skripsi. Dia tidak perlu skripsi lagi. Saya kira itu ada yang sudah melakukan. Hanya di kita belum. Nah, itu konversinya kan bingung lagi. Nah, itu makanya itu tadi butuh konversi yang sudah
disepakati oleh yang rektorat kan gitu. Nah itu tinggal nunggu itu dan nunggu itu nunggu. Jadi mahasiswa ini nunggu terus. Kalau orang nunggu terus ya bosan lah. Ya betul. Ini nanti kita komunikasikan kepada Pak WR ya supaya ini dipercepat untuk kejelasan. Saya kira ini bagus karena gini Pak, karena ada gini, ini kan kita kan di era disruptif, era yang tidak jelas, ya, dan ketidakjelasan ini kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Dan inilah pentingnya tadi masa diberi kemampuan dasar, problem solving, creative thinking. Bagaimana dia menyikapi problem hidup yang akan dihadapi ketika mengalami seperti ini. Ini juga salah satu apa yang sudah dilakukan oleh BPSD dan teman-teman yang lain itu sudah mendorong ke situ. Saya kira ini bagus karena kadang idealisme yang ada di kampus itu tidak seindah ya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dan kita harus siapkan untuk mahasiswa mentalnya, ya Pak. Jadi jangan bayangkan ketika Anda lulus itu enak. Di situ banyak perjuangan lagi, banyak ikhtiar, banyak usaha yang harus Anda lakukan sehingga yang penting adalah disiapkan mental dan ini cara berpikirnya atau mindset ya. Kalau menurut saya kalau tadi mahasiswa itu welcome semuanya ya. Cuma kita sebagai dosen itu kadang tidak memberikan wadah. Itu penting sekali. Nah, dosen pun memberikan wadah, tapi dosen juga terkendala dengan kebijakan. Ya. Nah itu loh, persoalannya seperti itu Pak. Ya, betul. Jadi semua mahasiswa ini tergantung sama siapa dalangnya. Ya. Dalangnya itu dalam arti dosennya. Betul. Nah dosen berpikiran kalau kita punya wadah tidak bisa diapresiasi oleh universitas ya sami mawon ya gitu ya. Mahasiswa itu sebenarnya welcome aja, welcome semuanya. Dia itu kemampuan adaptasi sosialnya itu pasti bisa lah. Menurut saya seperti itu. Jadi perlu sinergi yang dimana tadi ya, sinergi luaran itu tidak hanya terkait dengan mahasiswa dituntut apa, tetapi kita itu bisa memberikan apa seperti itu. Jadi memang betul Pak. Jadi kita itu kan memang dosen itu kan memang terikat dengan baik kebijakan pemerintah, ya, baik terkait undang-undang maupun peraturan menteri segala macam, juga terkait dengan peraturan lokal kita. Jadi navigasi. Tapi memang penting navigasi atau membaca peraturan-peraturan kebijakan yang terbaru itu penting agar kita bisa menyikapinya. Kadang memang kita terikat, ya kita terikat oleh DPI, kita terikat oleh kementerian, gitu kan, oleh kebijakan lokal dan segala macam. Sehingga memang bagaimana dosen itu menyikapinya dengan lebih positif, lebih walaupun memang nanti ada kendala, itu wajar kendala dan memang kita merasakan hal yang sama. Hanya saja kalau kendala itu kita sikapi dengan tidak positif, itu tentu akan berdampak tidak atau kurang baik pada diri dosen sendiri maupun mahasiswa. Sehingga kita sikapi dengan sikap yang proporsional, gitu. Artinya kita juga merevisi, ya, juga memberikan masukan, inovasi dan segala macam. Hanya memang kita masih ada yang memiliki kata, kita nggak boleh gini, karena kita terikat dengan pola itu, ya, pola. Jadi memang kreatif kita itu, ya kita boleh kreatif, ya boleh berpikir merdeka, tapi ada batasnya. Ya, batasnya inilah aturan, ya aturan pola-pola aturan yang diterapkan oleh institusi. Nah, itu memang kita nggak bisa lepas itu. Nah, tapi yang penting gini, solusinya adalah bagaimana dosen diberikan kesempatan yang luas untuk satu didengar pendapatnya. Itu udah pertama didengar pendapatnya. Setelah didengar, kemudian baru apa pendapat itu yang bisa direalisasikan dalam waktu yang cepat dan mana yang harus bertahap, ya kan? Itu artinya harus ada respon yang jelas. Kapan ini pendapat itu ide kreatif akan dilakukan, dikerjakan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan bahwa dosen itu diberi kesempatan untuk meningkatkan
karir. Tadi ada yang mau nanya. Tanya, oke. Oke, ini pertanyaannya dari Asa kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Halim Suryanto, NIM 167 kelas 3D Prodi PGS. Oh, kelas 3 ya. Itu saya ingin ingin bertanya apa saja inovasi-inovasi yang telah dilakukan fakultas untuk mendukung mahasiswa produktif. Ini jadi pertanyaannya yaitu menanyakan tentang inovasi. Inovasi itu berarti sudah ada yang sebelumnya kayak apa, terus dikembangkan ya secara realitanya itu kayak apa untuk mahasiswa produktif. Ya, jadi pertama inovasinya terkait dengan tentu perbaikan kebijakan yang itu dituangkan dalam SK ya, maupun dalam peraturan. Baik, contohnya ini Pak, contoh ya untuk pedoman pengelolaan mahasiswa itu sudah ada yang baru yang diterbitkan. Dulunya kayak apa? Dulunya belum mencakup banyak hal ya. Kemarin kita oleh bidang 3 itu direvisi, ditambahi yang sesuai dengan perkembangan yang terkini. Kalau mau membaca pola pembinaan mahasiswa yang baru itu bisa membaca di peraturan yang sudah dikeluarkan tahun kemarin 2000. Sudah disosialisasi? Sudah, itu untuk termasuk untuk pemilihan BEM yang baru itu. Jadi itu di mahasiswa itu di situ pasal-pasalnya lengkap detail ya, hak kewajiban segala macam ada semua. Jadi dari sisi kebijakan sudah dibuat untuk memberi fasilitas. Kebijakan itu berupa peraturan rektor, kemudian. Ini fakultas ini yang fakultas. Dan fakultas kan menindaklanjuti saja. Oh, ya, jadi menindaklanjuti dengan kebijakan masing-masing bidang. Ya, misalnya bidang 1 untuk apa yang bisa untuk. Jadi fakultas itu sebenarnya mengekor dari kebijakan universitas. Hanya kita jabarkan sebagaimana kebutuhan fakultas. Dan itu sudah ada peraturan tingkatnya dan SKD kan yang baik dibuat untuk pembinaan mahasiswa. Bahkan di tingkat prodi pun organisasi kemahasiswaan juga ada pembinanya kan, ada dosen pembinanya yang itu juga di SK-kan, artinya resmi. Oleh sebab itu memang yang terpenting kita kelemahannya selama ini adalah komunikasi. Komunikasi baik secara langsung maupun tidak. Karena gini, wajar kok orang budaya kita itu kan ada segan dan tidak segan. Jadi masih ada budaya misalnya ewok dan tidak ewok. Aku pengen ngomong orang enak. Sehingga yang juga nggak ngerti karakter gitu. Jadi kita masih terkendala namanya cultural barrier ya, hambatan budaya. Dan memang itu wajar karena memang kita hidup di budaya itu. Tetapi memang untuk mengeliminasi kita sering kumpul ngobrol. Nah itu perlu karena itu mengurangi yang kebersamaan ngobrol kayak gini itu ya, ngobrol bersama seperti ini, kemudian kita podcast, kita berdiskusi. Saya kira ruang-ruang ini cukup bagus ya untuk di sekitar fakultas ya, kita bisa ngobrol bareng gitu. Kita buat seminar yang mewajibkan semua dosen FKIP datang gitu. Nah, itu walaupun secara Zoom ya, Zoom nggak masalah gitu. Seminar internasional yang dinaungi oleh FKIP. Nah, itu dan semua dosen wajib hadir di acara. Dan mahasiswa juga sama, sehingga saya kira memang yang pertama itu meningkatkan pola pikir kita untuk lebih baik. Yang kedua interaksi kita, kemudian bersama. Saya kira itu Pak Katri. Jadi pola pikir, interaksi dan kebersamaan. Ini yang mungkin yang kita jujur aku kurang ya. Nah, kurang sekali. Karena kita itu sebenarnya kan berbicara tentang tadi komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang memang seperti berteman, tidak ada apa-apa, tendensi apa-apa, yang mana ya perlu dikritik ya boleh dikritik. Nah biasanya kritik itu memberikan solusi itu bonus Pak. Ya betul. Nah, bonus. Solusi itu bonus. Ya. Gitu ya. Daripada pikir dewe ya. Pikiran mulia ya.
Iya itu ya. Jadi, Ya. jadi inovasinya dari penjabaran Pak Adi tadi, Pak Adi hanya menurunkan dari kebijakan universitas ya kita nggak mungkin berbeda. Oh gitu ya. Mungkin perlu menambahi inovasi itu. Itu gimana Pak? Termasuk salah satu ini juga salah satu bentuk inovasi mungkin secara kebijakan ya. Kita juga karena kami sebagai wakil maka tentu akan menjabarkan apa yang diminta oleh Pak Dekan ya. Sehingga kita nggak bisa jaga sendiri, tetap kita punya ide yang baru itu tetap harus disetujui. Sehingga memang kan kalau kita berorganisasi kan memang ada struktur. Kadang kita nggak bisa lepas dari itu, sehingga kadang kita usul kalau atasnya kita tidak setuju juga jalan. Kan, jadi kita harus bisa memaklumi itu juga. Karena memang keputusan kalau di tingkat fakultas tertinggi kan di tangan kita, kan bukan wakilnya. Kalau mau maklumi terus ya gimana Pak Adi? Ya kadang kita juga, kadang kita kalau rapat juga marah-marahan juga. Ya tapi kan internal. Iya. Artinya juga sampai ngambek-ngambek juga sama gitu. Artinya kalau berdiskusi kita juga berargumentasi. Ini ada pertanyaan lagi Pak ini ya. Assalamualaikum, saya lihat kakak kelas banyak yang ikut lomba internasional itu ya di grup PGSD forum PGSD itu ya kan. Dosen memberikan dosen memberikan sharing banyak lomba nasional ya IJSA, tetapi saya tidak tahu apa jenis lomba internasional lain. Jika saya ingin mengikuti banyak lomba internasional, saya tahunya dari mana ya Pak? Oh ya. Apakah fakultas ada? Kemudian pendanaannya, nah ini Pak Kademina saya bilang kok pendanaan itu apresiasi. Enggak, kalau pendanaan gini. Kalau untuk lomba ya, ini saya beritahu. Kalau untuk lomba yang kita akui ya, yang kita danai, yang baik didanai tingkat fakultas maupun tingkat universitas, itu yang ada di pusat prestasi nasional. Internasional berarti enggak? Ada, hanya nanti internasional yang direkomendasikan atau yang tidak ada rekomendasi ya, tapi secara biaya rasional. Jadi gini, ada kemarin yang mengajukan ikut internasional, tetapi dari sisi biaya yang standar itu tidak rasional. Ini jika saya ingin mengikuti banyak lomba internasional, saya tahunya dari mana ya Pak? Ya tahunya pertama tentu dari informasi dari panitia, biasanya bisa boleh, misalnya dari panitia yang memposting di sosial media mereka. Atau mungkin Pak Adi punya link grup gitu toh. Nah, Pak Adi nge-share. Ya, itu saya juga sering nge-share yang memang yang informasi resmi dari Dikti, yang itu akan tentu informasi yang kalau dari Dikti lewat universitas, dan itu dari universitas langsung di-share ke bidang 3 dan bidang 3 langsung di-share ke para dosen dan fakulti. Jadi itu juga langsung di-share ke. Apakah di fakultas ada? Ada. Jadi ada, hanya memang kan kadang informasi itu tidak langsung ke tiap mahasiswa. Jadi melalui BEM dan Himapro. Karena yang kita punya grup itu bidang 3. Bidang 3 itu isinya pengurus Himapro, 5 prodi plus UKM 3, plus BEM. Jadi kita akan BEM tolong diinformasikan ke Himapro ke semua mahasiswa. Jadi lewat Himapro informasinya. Kemudian pendanaannya bagaimana ya? Ada yang pendanaan yang kalau itu lomba pusper tadi pusat prestasi nasional ya, yang itu banyak itu jenisnya, itu dibiayai dari universitas. Ada anggarannya yang khusus itu. Kalau fakultas gimana Pak? Fakultas itu kalau anggarannya kalau nggak ada bilang aja nggak ada loh Pak. Kita tuntut loh. Kalau fakultas itu semua mengikuti dari universitas. Oh gitu. Ya, fakultas sendiri itu hanya nanti gini, ada dana yang mungkin dana taktis ya, yang sifatnya membantu mahasiswa untuk itu tambahin Pak. Pak informasinya dari mana ya Pak?
jika ada dananya apa informasi lombanya? ini ditambahin lagi Pak. Ada pertanyaannya ditambahin lagi. Nah itu loh. Nah, jika ada WA grup ada website yang saya ikuti. Nah, kalau WA grup ya nggak ada. Kalau khusus yang itu WA grup yang FIP itu hanya untuk bidang 3 khusus untuk mahasiswa. Pengurusnya saja, bukan untuk semua mahasiswa. Nanti berapa ribu mahasiswa yang masuk itu. Karena PGSJ itu kalau sudah dikasih kayak gini itu langsung orangnya cepat Pak. Pengennya maju Pak. Jadi kalau di sini itu ditagih terus kayak gini Pak. Nah, ya. Kalau mahasiswa PGSJ jawabannya tidak ada WA grup untuk semua mahasiswa. Oh, enggak ada ya. Kalau kamu pengen tahu, tanya ketua Himapro-nya. Ada info apa? Saya pernah diberitahu buka prodi, saya mau tahu prodi tentang pusat prestasi nasional, tapi banyak yang jenisnya nasional. Ya betul, memang itu memang nasional, namanya prestasi nasional. Hanya yang nasional yang disarankan oleh universitas dan itu memang berimplikasi untuk akreditasi. Nah itu kan cocok Pak. Ya, dan tapi salah tadi harus yang direkomendasikan oleh Dikti karena yang Dikti ini yang akan bisa diakui untuk akreditasi. Karena gini, ada banyak forum internasional yang tanda kutip ya, tanda kutip apa gitu, apa yang hanya menarik dana besar, tetapi dari Dikti tidak diakui untuk prestasi. Nah, percuma Anda ikut ya kelihatannya wah gitu, tetapi ketika Anda ajukan untuk apresiasi nggak ada karena nggak diakui. Lah ini kan nggak bisa gitu kan. Nah justru kita menyelamatkan jangan sampai mengikuti yang lomba yang hasilnya nggak diakui itu. Ini yang jadi penting sehingga tetap konsultasi ke kaprodinya. Yang pertama kaprodi, yang kedua ke bidang 3 fakultas, ya baru nanti kalau fakultas belum ngerti ditanyakan di tingkat universitas. Jenjangnya gitu. Saya kira sudah selesai waktunya. Selesai. Oh iya, selesai. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Kita sudah bisa sharing ya terkait dengan apa? Nggak kelihatan saya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya, Bu Rani? Itu tanya apa enggak? Enggak tanya. Ica mau tanya? Oke, silakan. Ya. Iya Pak. Perkenalkan nama saya Ica Sofia dari kelas PGSD. Apa suara saya sudah terdengar Pak? Sini kan? Sebentar. Suara saya sudah terdengar. Oke, Mbak Ica bisa memberikan pertanyaan, Mbak Ica? Ya. Apa suara saya sudah terdengar, Pak? Sudah. Silakan, Mbak Ica. Bertanya, ya. Nama. Strategi, ya, perkenalkan nama saya Ica Sofia dari kelas 3C PGSD. Saya izin bertanya, Pak. Strategi apa yang diberikan dari pihak fakultas maupun prodi dalam menghadapi lomba Pekan Ilmiah Nasional di Apa yang diberikan sekarang ini? Misalnya diberikan kayak atau gimana Pak? Bisa diulangi lagi. Ya, pertanyaannya yaitu bagaimana apa strategi yang diberikan dari pihak fakultas maupun prodi dalam menghadapi lomba Pekan Ilmiah Nasional di ketatnya persaingan sekarang ini. Misalnya, apakah kita diberikan pelatihan untuk mengikuti PIMNAS di asrama terlebih dahulu atau gimana, Pak? Ya, Mbaknya ikut PIMNAS enggak? Gimana, Pak? Sudah ikut PIMNAS? Sudah lolos PIMNAS, Mbak? Alhamdulillah tahun ini mengikuti PIMNAS, Pak, yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 sampai 4 Desember. Oke, informasinya gini Mbak, kalau PIMNAS nanti semua dana dan pembinaan itu akan dilakukan oleh Pak WR3 dan stafnya. Jadi kalau PIMNAS itu sudah di tangan universitas, tidak fakultas lagi. Jadi nanti Mbaknya komunikasinya bisa langsung kalau stafnya itu ke Mas Larno atau Mas Edi
atau langsung ke Pak WR3 langsung boleh. Mungkin Pak Adi perlu moderator di sana gitu. Ya betul, nanti Kak, bisa nanti saya sounding ya. Saya juga nanti sounding ke Pak WR. Saya dibantu menanyakan. Oke, nanti saya tanyakan. Jadi nanti saya bantu menanyakan. Hanya memang boleh mahasiswa bisa bertanya sendiri. Tetapi kalau memang butuh dorongan dari saya, nanti saya akan harus Pak. Nanti saya langsung telepon kepada Pak WR terkait dengan bagaimana ini persiapan Timnas yang akan berlangsung. Dan saya kira Timnas ini adalah salah satu prestasi yang tertinggi setelah PKM. Ya, jadi PKM itu lolos, kemudian diseleksi lagi, baru boleh ikut Timnas. Dan Timnas berarti Anda sudah layak rasa spesial. Aslinya konversinya gimana rasa skripsi? Aslinya ya. Aslinya loh ya. Tapi kan belum ada keputusan. Itu ya. Jadi Mbak Ica nanti bisa informasinya bisa ke Pak Wakil Dekan Pak Adi. Ya. Nanti dibantu karena kalau mahasiswa tidak dibantu dari fakultas naik ke atas itu enggak bisa. Ya nanti kita bantu. Nah, itu nanti. Secepatnya ini loh Pak Dia. Ya, oke. Langsung saya hubungi. Kapan Mbak? Kapan rencananya? Ya, gimana Pak? Rencananya kapan? Timnasnya Pak. Pelaksananya kapan? Pelaksananya tanggal 30 Desember sampai tanggal Desember masih lama ya? November Pak. November. Desember November. 30 November sampai 4 Desember. 30 November. Sampai 4 ya. Kebetulan informasi tentang ini baru di-share oleh Pak WR. Nanti langsung saya respon ya untuk menanyakan ini bagaimana persiapan dan fasilitasinya. Ya, sehingga maka tidak bingung lagi apakah perlu dikumpulkan bareng-bareng misalnya itu. Ya, harus itu. Ya, kemudian diasramakan apa di mana supaya di drill saya ya. Untuk agar di Timnas lolos lagi. Keren kan. Dan itu kalau menang Mbak, ya. Kalau Anda bisa menang, itu Anda cari kerja apalagi di bidang pendidikan sangat mudah kalau menunjukkan itu. Ya, apalagi untuk tes PNS langsung goal itu bisa itu ya. Dan makanya itu alat Anda untuk mendapatkan pekerjaan dunia ya. Oke? Iya. Ya Pak, baik. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ica itu ya. Jadi memang mahasiswa PGSD itu kalau jenengan kasih janji-janji ya sesuai lah ditanya terus ini Pak. Aksi langsung gitu ya. Oke, ada lagi kira-kira teman-teman mahasiswa? Itu ada yang kecil tulisannya. Sebentar. Nah, mau dibesar dulu. Oke Pak, saya Teguh, adakah program mahasiswa itu program pemilihan mahasiswa kreatif FKIP. Nah itu Pak perlu. Kemarin pemilihan masa berprestasi. Ada di tingkat fakultas ada. Kapan itu? Kemarin sudah. Oh. Gitu. Ya tahun ini sudah. Tinggal nunggu tahun depan. Oh. Ya tahun ini sudah selesai dan pemilihan masa berprestasi yang untuk level kan kemarin di tingkat diseleksi di tingkat fakultas, kemudian dikirim ke tingkat universitas dan diseleksi lagi sehingga yang bisa ikut pemilihan masa berprestasi tingkat nasional yang ada 1 orang kemarin. Dan alhamdulillah ya belum lolos ya. Ini bukan mahasiswa Pak berprestasi. Prestasi namanya. Anak kreatif nggak ada? Nggak ada belum. Belum ada program itu. Ya, masa kreatif namanya masa berprestasi. Ya, masa berprestasi. Nah, itu prestasinya termasuk enggak hanya akademik ya semua ya. Akademik olahraga itu bisa. Jadi yang penting dia berprestasi apapun di bidang kemahasiswaan akademik. Ya, itu. Ya, itu kemarin masa PGS juga banyak yang ikut mengajukan, hanya memang yang lolos di tingkat universitas hanya beberapa orang. Ya, ada lagi. Ada lagi, Pak? Oke. Oh ya udah, ada selesai. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih Pak Adi
kita sudah berbincang-bincang dengan mahasiswa PGSD semester 3 ini Pak, kebanyakan ini. 3 ya, Semester 3 ini. semester 3. Semester 3 sudah kritis kayak gini, apalagi nanti semester-semester yang lebih ya. Saya takutnya malah nggak kritis nanti. Loh, enggak, harus kritis. Semakin tua tambah kritis ya? Oh iya, harus itu. Jangan tambah tua, ini Oh, kita tua. maksudnya masa senior. Oh, jangan tua, mahasiswa tetap muda terus. Masa senior. Gitu Yang ya. senior harus lebih kritis ya. Malah banyak pergaulan, banyak gitu ya. Dan Ya, betul. sudah mikirnya sudah sudah membuat skripsi kan berarti kan kritis lagi gitu ya. Harus lebih kritis lagi. Oke. Terima kasih ya Pak Adi Ya, atas terima kasih. waktu yang Ya, diberikan. sama-sama. Mudah-mudahan Pak Adi bisa menjalankan jabatan dari fakultas sebagai wakil dekan dengan istiqomah. Istiqomah. Jujur ya, itu ya Pak Adi ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.